Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proposal proyek saya mengenai instalasi jaringan internet pada CV Cipta Mandiri Kontraktor. Pada bab 1, pendahuluan, yaitu menjelaskan latar belakang, di mana komputer merupakan media teknologi dan komunikasi yang paling banyak dipakai. Bahkan, pemakaian dan kebutuhan manusia akan komputer terus meningkat. Dengan semakin bertambahnya pemakaian komputer, maka semakin besar kebutuhan akan pentransferan data dari suatu terminal ke terminal lain yang dipisahkan oleh satuan jarak, dan semakin tinggi kebutuhan akan efisiensi penggunaan alat-alat kantor seperti printer dan plotter dan waktu perolehan database, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan suatu jaringan yang menghubungkan terminal-terminal yang ingin berkomunikasi dengan efisien. Jaringan tersebut dikenal dengan local area network, yang biasa memakai kabel atau fiber optik sebagai media transmisinya. Nah, untuk mendukung kinerja akan kebutuhan komunikasi dan informasi, perusahaan CV Cipta Mandiri Kontraktor yang bergerak di bidang jasa pembangunan rumah dan desain interior yang memiliki beberapa staf kantornya untuk memiliki konektivitas jaringan yang dapat menghubungkan komputer-komputer dengan koneksi kabelan yang mampu saling komunikasi antara komputer juga printer yang tersedia di staf serta layanan koneksi jaringan wireless untuk para staf dan tamu yang datang. Selanjutnya, yaitu perumusan masalah. Berdasarkan kebutuhan akan koneksi yang dibutuhkan pada perancangan, maka berfokus dengan batasan yang lebih rinci sebagai berikut. 1. Membuat topologi jaringan. 2. Merancang instalasi jaringan, baik itu kabel ataupun wireless. 3. Membuat konfigurasi jaringan internet dan ISP untuk didistribusikan kepada klien staf CV Cipta Mandiri Kontraktor. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari pembuatan instalasi jaringan internet sebagai berikut. 1. Meningkatkan efektivitas di CV Cipta Mandiri Kontraktor. 2. Menunjang fasilitas dan kinerja karyawan. 3. Menyediakan akses informasi yang luas dan cepat kepada karyawan. 4. Meningkatkan kualitas perusahaan. Adapun manfaatnya yaitu 1. Memudahkan karyawan dalam bekerja, khususnya dalam mengakses internet. Yang kedua, memudahkan karyawan dalam komunikasi dengan klien yang luar yang akan menjadi klien CV Cipta Mandiri Kontraktor. Ketiga, adanya konektivitas yang saling terhubung antar komputer karyawan. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang landasan teori, di mana poin 2.1 yaitu mengenai infrastruktur fisik. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu mengenai hardware dan jaringan. Kesatu ada printer. Printer adalah perangkat eksternal komputer yang dapat menampilkan data komputer dalam bentuk cetakan. Data tersebut bisa berupa teks atau gambar yang dicetak dalam media kertas, kain, dan sebagainya. Yang kedua yaitu komputer all-in-one Lenovo. Lenovo all-in-one 330 memiliki spesifikasi prosesor Intel Celeron dengan kapasitas RAM 4GB, penyimpanan 500GB. PC all-in-one ini digunakan untuk aktivitas pekerjaan staf karyawan seperti Drive, Microsoft Office, dan browsing. Selanjutnya, poin 2.1.2 yaitu mengenai hardware jaringan. Di hardware jaringan ini, yang pertama yaitu Mikrotik RB4,5G, di mana perangkat Mikrotik adalah router yang berfungsi mengelola jaringan utama, memiliki tugas seperti pengalamatan IP, memberikan layanan internet, dan manajemen bandwidth. Kedua, switch gigabit 8 port. Perangkat switch berfungsi mendistribusikan atau meneruskan paket yang diberikan dari Mikrotik kepada user menggunakan media kabel LAN. Switch ini digunakan untuk memberikan akses internet kepada komputer staf karyawan. Jadi, kebutuhan karyawannya itu hanya 5, jadi kita menggunakan switch yang 8 port saja cukup. Yang ketiga, access point UniFi ACLR. UniFi ACLR adalah seri produk yang dikeluarkan oleh UBNT yang didesain khusus untuk membangun dan mengembangkan jaringan kelas konsumer atau enterprise berbasis Wi-Fi hotspot atau jaringan wireless jarak pendek
untuk perangkat laptop ataupun smartphone. Poin 2.2 yaitu mengenai media. Yang ke-1 yaitu kabel UTP Cat 6. Kabel UTP adalah singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yaitu jenis kabel ini terbuat dari bahan penghantar tembaga. Kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Media yang kedua yaitu wireless, suatu arsitektur jaringan komputer yang terhubung menggunakan media gelombang elektromagnetik atau jaringan tanpa kabel untuk melakukan transmisi data. Selanjutnya, di bab 2 ini 2.3 jenis jaringan. Yang pertama, analisa kebutuhan jaringan internet. CV Cipta Mandiri Kontraktor adalah salah satu instansi general kontraktor jasa pembangunan rumah dan desain interior di Kota Bekasi yang berdiri tahun 2020 dengan memiliki jumlah karyawan lapangan sebanyak 15 sebagai tukang ahli dan 5 staf karyawan di dalam kantornya. Adapun kebutuhan akan adanya instalasi jaringan internet untuk 5 komputer dan 1 wireless Wi-Fi. Selanjutnya yaitu mengenai topologi jaringan internet. Berikut adalah gambar atau rancangan topologi yang akan dibangun di instalasi jaringan internet CV Cipta Mandiri Kontraktor, di mana internet akan diberikan oleh ISP melalui modem yang akan dihubungkan dengan mikrotik yang ada di kantor. Setelah itu, mikrotik akan membagi dan mengatur lalu lintas jaringan dengan membagi segmen IP dan juga limitasi bandwidth, yaitu dengan memberikan kepada switch yang akan didistribusikan kepada komputer-komputer dan juga memberikan layanan kepada akses point yang akan digunakan oleh perangkat smartphone ataupun laptop. Dari penjelasan secara umum dan melihat rancangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jaringan ini menggunakan topologi star dan terpusat pada mikrotik RB 4,5. Jaringan yang terhubung ke ISP dan dapat membagi segmen wilayah jaringan. Keuntungan topologi jaringan ini adalah 1. Mudah dipasang dan pengkabelan. Tidak mengakibatkan gangguan pada jaringan ketika akan memasang atau memindahkan perangkat jaringan lainnya. Ketiga, mudah untuk mendeteksi kesalahan dan memindahkan perangkat-perangkat lainnya. Keempat, dapat membagi ke beberapa segmen IP address yang berbeda untuk berbeda wilayah jaringan. Kelima, pengguna lebih banyak dibandingkan topologi ring ataupun bus. Selanjutnya yaitu kekurangan topologi jaringan model ini. 1. Membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan garis lurus. Kedua, membutuhkan hub atau switch yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu bab 3, mengenai metodologi penelitian. Poin 3.1, tempat dan waktu. Nama instansi yaitu CV Cipta Mandiri Kontraktor yang bergerak di bidang jasa kontraktor rumah. Alamatnya ada di Jalan Barin Raya, RT 2 RW 3, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang. Adapun email dan nomor teleponnya yaitu ciptamandiri@gmail.com dengan nomor telepon yang ada sebagai berikut. Selanjutnya yaitu timeline pengerjaan proyek instalasi jaringan CV Cipta Mandiri Kontraktor yang akan dimulai 1 Agustus 2022. Jadi, proyek ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan aktivitas atau kegiatan yang pertama yaitu pengajuan proposal proyek, lalu selanjutnya proposal disetujui, langsung dia adakan rapat tim dan membahas hasil analisis pekerjaan yang akan dilaksanakan ke depan. Selanjutnya yaitu belanja alat dan barang. Pembelian alat ini meliputi yaitu pembelian kabel, pembelian mikrotik, switch, dan juga perangkat wireless. Setelah alat dan barang sudah terkumpul, maka selanjutnya yaitu pemasangan dan instalasi jaringan internet. Meliputi pemasangan komputer, penarikan kabel internet, konfigurasi jaringan internet melalui mikrotik, konfigurasi jaringan wireless, dan juga yang terakhir uji coba internet keseluruhan. Setelah selesai instalasi dan konfigurasi, maka selanjutnya itu pembuatan pelaporan pertanggungjawaban dan serah terima. Sekian dan terima kasih proposal proyek yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.